Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cecep Malis Maulana, Kamelia, Lia Meriana, Nur Khalifah, dan Wiwi Putri Pertiwi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran genetik Smart Pinball sebagai media pembelajaran materi pewarisan sifat hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Latar belakang pada pembuatan media pembelajaran berupa Smart Genetik Pinball ini yaitu penggunaan alat peraga sangat berperan dalam penyampaian materi pelajaran bagi pendidik, dengan harapan alat peraga akan memperjelas tentang materi yang disampaikan. Penggunaan konsep pinball untuk dijadikan sebagai sarana untuk mengkomplekskan hukum Mendel yang dinilai abstrak bagi siswa. Rumusan masalah pada inovasi pembelajaran yang kami buat yaitu yang pertama ada bagaimana media pembelajaran genetik Smart Pinball sebagai inovasi pembelajaran dan kaitannya dalam materi pembelajaran genetika dalam biologi. Kedua, bagaimana langkah-langkah pembuatan media pembelajaran genetik Smart Pinball dan kaitannya dalam membuktikan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Tujuan dari inovasi pembelajaran yang kita buat juga ada dua macam. Yang pertama, untuk menjelaskan media pembelajaran genetik Smart Pinball sebagai inovasi pembelajaran dan kaitannya dengan materi pembelajaran genetika dalam biologi. Yang kedua, untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran genetik Smart Pinball dan kaitannya dalam membuktikan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Ada alat dan bahan, yaitu yang pertama cutter untuk memotong papan fiber, penggaris digunakan untuk mengukur lebar papan, gunting digunakan untuk memotong kertas, lalu ada lem tembak beserta isinya digunakan untuk merekatkan papan fiber. Papan fiber sendiri dijadikan sebagai bahan untuk membuat media pembelajaran, dan pensil atau pulpen digunakan untuk membuat pola pada papan fiber. Selanjutnya ada bola kelereng, kertas HVS yang digunakan untuk memberi keterangan pada setiap sekat. Lalu ada paku payung 5 cm yang ditancapkan pada papan fiber secara zigzag. Langkah kerja diantaranya yaitu dikumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan, lalu dibuat pola pada papan fiber dengan menggunakan pulpen. Setelah itu dipotong menggunakan cutter agar lebih rapi, dapat dibantu menggunakan penggaris. Selanjutnya dipotong papan fiber dan satukan potongan-potongan papan fiber tadi hingga menjadi kerangka dasar dari alat peraga dengan menggunakan lem tembak. Ketiga, dibuat sekat pemisah untuk gamet jantan dan gamet betina, bilik gamet, dan sekat bola. Untuk sekat pemisah gamet jantan dan betina diletakkan di tengah-tengah. Lalu untuk gamet dibuat 6 sekat yang nantinya diletakkan pada bagian bawah. Setelah itu, beri keterangan genotip pada setiap bilik-bilik gamet. Dan untuk bola diletakkan pada bagian atas dengan membentuk segitiga terbalik. Selanjutnya, pin pada papan yang sudah diberi sekat tadi diletakkan pada papan secara zigzag. Dibuat jarak selebar bola kelereng agar bola kelereng bisa turun jatuh ke dalam bilik-bilik gamet. Kemudian diberi nama pada bagian depan bawah alat peraga. Agar lebih menarik, dibuat challenge card untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Pertanyaan ini dibuat agar dapat dipecahkan bersama-sama menggunakan alat peraga ini, dan dibuat kotak untuk menyimpan challenge card dan diletakkan di samping alat peraga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai hasil dan pembahasan. Di samping kiri ada hasil dari alat peraga kami. Nah, fungsi dari alat peraga ini mempermudah kita untuk membuktikan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan cara yang lebih menarik dan juga efisien. Selain itu juga kita dapat mengetahui prinsip-prinsip hukum Mendel dalam peristiwa sifat. Nah, kegunaan alat peraga genetik Smart Pinball ini ditujukan untuk siswa-siswi jenjang sekolah menengah, baik itu menengah atas maupun menengah pertama, karena terdapat pelajaran mengenai pewarisan sifat agar mereka pun menjadi lebih tertarik dan lebih bersemangat dalam belajar, terutama mengenai hukum Mendel dan pewarisan sifat.
Genetik Smart Pinball ini merupakan media pembelajaran atau alat peraga yang digunakan untuk materi biologi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Materi pewarisan sifat ini memiliki karakteristik tersendiri yang membuat siswa mengalami sedikit kesulitan dalam memahami konsepnya. Di antaranya adalah yang pertama itu banyak istilah baru yang digunakan untuk terminologi pada konsep ini seperti parental, filial, gamet, alel, homozigot, heterozigot, karier, genotip, fenotip, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu melakukan persilangan untuk memprediksi kemungkinan sifat yang diturunkan. Yang ketiga, menggunakan simbol huruf untuk menunjukkan karakteristik suatu gen yang diturunkan. Yang keempat, menggunakan papan catur untuk membantu dalam melakukan persilangan. Dan yang terakhir, menentukan genotip dan fenotip hasil persilangan. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Ya, agar genetik Smart Pinball ini lebih menarik, dibuatlah challenge yang digunakan untuk memainkan alat peraga ini dengan menggunakan kertas buffalo dengan didesain sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Nah, kartu bagian depan berfungsi untuk menaruh pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Nah, kartu ini yang akan digunakan secara bersama-sama untuk memecahkan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, lalu membuat kotak penyimpanan untuk challenge card, kemudian disimpan di samping alat peraga agar lebih rapi. Nah, prinsip kerja dari genetik Smart Pinball ini ialah balik-balik gamet ini dianggap sebagai gamet-gamet yang mengandung gen dominan dan juga gen resesif yang dihasilkan dari generasi F1 yang berperan sebagai induk kedua. Kemudian lalu genotip di dalam balik gamet bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan atau bisa menjadi monohibrid dan juga dihibrid. Nah, bagian sebelah kanan ini digunakan untuk gamet jantan dan di sebelah kirinya itu digunakan untuk gamet betina. Nah, dan pastikan taruh bola kelereng ini bersamaan dan hasilnya ditulis jika sudah mencapai di bagian bawah alat peraga. Kemudian disiapkan buku tulis untuk menulis hasil sementara pada setiap percobaan dan kemudian dilakukan pengulangan sebanyak 16 kali. Jika sudah memasuki bilik gamet, kemudian catat antara kedua gamet jantan dan betina itu, lalu gabungkan antara gamet jantan dan betinanya. Nah, kemudian fungsi dari alat peraga ini tentunya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan cara yang lebih menarik dan juga efisien. Kemudian siswa juga dapat mengetahui prinsip-prinsip hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Kemudian kegunaan alat peraga genetik Smart Pinball ini ditujukan untuk siswa-siswi di kalangan menengah atas dan juga kalangan menengah pertama. Dikarenakan di jenjang sekolah menengah itu sudah terdapat materi mengenai pewarisan sifat. Kemudian tentunya supaya siswi itu agar lebih benar tertarik dan juga lebih bersemangat dalam mempelajari biologi, khususnya dalam materi pewarisan sifat dan hukum Mendel. Saya Kamelia di sini akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan di atas. Keunggulan lainnya pada media pembelajaran genetik Smart Pinball yaitu pembelajaran mengenai hukum Mendel lebih mudah dipahami dengan adanya alat peraga tersebut.
Selain itu, siswa dapat aktif dalam pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas tidak membosankan dan tidak monoton. Namun, terdapat kekurangan pada media pembelajaran genetik Smart Pinball, ialah pembuatan media harus jauh-jauh hari karena tidak dapat dibuat secara langsung. Siswa harus memahami rules permainan karena jika tidak bisa akan menimbulkan kesalahan pada hasilnya. Dan siswa harus memahami apa yang akan dibuktikan karena jika tidak akan menimbulkan kesalahan dalam menjawab pertanyaan. Berdasarkan paparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, media pembelajaran genetik Smart Pinball dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang dapat mempermudah materi hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan cara yang lebih menarik dan efisien. 2. Langkah-langkah pembuatan pembelajaran genetik Smart Pinball yaitu dengan membuat pola pada papan fiber sesuai dengan gambar yang sudah terlampir dan dipotong dengan menggunakan cutter. Direkatkan menggunakan lem tembak. Pin ditancapkan secara zigzag pada papan, diberi jarak untuk bola kelereng sehingga dapat melewatinya hingga menuju ke sekat yang ada di bawah papan yang disajikan sebagai gamet-gamet. Agar lebih mudah dan menarik, dibuat challenge card untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan. Media pembelajaran ini dapat mempermudah siswa untuk membuktikan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 dengan cara yang lebih menarik dan efisien. Juga siswa dapat mengetahui prinsip-prinsip hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.